Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ayala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai. Di sini kita belajar dasar mengenai model random forest dengan studi kasus sederhana, yaitu kasus prediksi jenis ikan dari gambar menggunakan cyan dan random forest. Kemarin kita sudah mempelajari dasar dari model decision tree. Jadi machine learning itu model dengan membangun pohon keputusan. Nah, di sini untuk random forest itu kumpulan atau kumpulan pohon-pohon keputusan yang sudah dilatih, dan hasil akhir itu akan ditentukan dari vote dari setiap pohon tersebut. Nah, di sini apa itu random forest? Random forest merupakan teknik assembly learning yang bentuk sekumpulan pohon keputusan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, itu beberapa pohon keputusan dan menggabungkan hasil prediksi tersebut dengan cara voting. Dan bagaimana random forest bekerja itu? Random forest cukup rumit dengan penggabungan dari beberapa pohon keputusan dan hasil akhir yang diperoleh dari voting, sehingga kompleksitibilitas sehingga meningkat atau pengembangan model lebih dari model sebelumnya. Setiap pohon pada random forest itu harus dilatih dari subset acak data. Kemudian random forest melihat hanya sebagian dari fitur, sehingga contohnya jika terdapat 100 pohon, 60 diantaranya milih positif. Di sini kita akan menggunakan studi kasus prediksi sederhana, yaitu studi kasus jenis ikan dari gambar. Nah, dengan kuasi-kuasi gambar merupakan salah satu aplikasi utama dari pembelajaran mesin modern atau random forest. Meskipun model deep learning seperti CNN milik kumpulan besar visualisasi, tidak semua kebutuhan proyek memerlukan model deep yang berat. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai penerapan sederhana dari random forest. Di sini saya sudah menyiapkan data set berupa data gambar dari beberapa spesies ikan dari data gambar kamera di kapal nelayan dengan dataset yang dikompetisi di Nature Conservancy Fishery Monitoring yang saya dapati dari Kaggle. Nah, kemudian kita sudah mengembangkan modelnya, di sini code-nya. Nah, di sini saya sudah membuat code-nya dalam bentuk. Ini contoh gambar sederhananya. Ini gambar dari kapal nelayan setelah menangkap ikan. Ini merupakan yellowfish tuna. Nah, di sini pertama kita harus upload terlebih dahulu gambarnya. Ini berupa gambar yang saya gunakan untuk sebagai sampel latih model. Di sini kita install terlebih dahulu untuk TensorFlow-nya sebagai package untuk model deep learning model random forest yang akan kita kembangkan. Pertama, kita import terlebih dahulu untuk NumPy dari TensorFlow-nya tersendiri dan Matplotlib untuk visualisasi. Kemudian kita load gambarnya, kemudian kita tentukan untuk target size-nya dan dalam gambar tersebut untuk di load-nya. Kemudian kita inisiasi model tersebut, gambar tersebut dalam model MobileNet agar dapat ditampilkan dalam bentuk CSV atau Excel. Di sini sudah kita tampil setelah kita buat fitur seperti ini. Kemudian kita tampilkan dengan memberikan label pada data tersebut. Ini berupa bentuk datanya. Terdapat 1200 kolom, 1280 kolom. Kemudian setelah itu kita susun variabel untuk X dan Y-nya untuk menentukan apakah gambar itu merupakan data gambar untuk shark atau tuna atau ikan apa. Kemudian kita tampilkan shape-nya untuk S dan Y, X dan Y-nya. Kemudian kita import untuk model random forest-nya dari package random forest itu sendiri sudah dibuatkan. Kemudian di sini kita buat variabel label encoder untuk melatih data tersebut dalam random forest itu sendiri. Kemudian dan untuk encode datanya, kemudian kita latih modelnya untuk memastikan bahwa dia berjalan. Kemudian kita masukkan prediksinya untuk data gambar hasil dari ekstrak dari Excel tersebut untuk diprediksi menggunakan model yang sudah kita buat tadi, model random forest. Kemudian untuk key prediction-nya, kemudian didapati hasilnya itu yellowfish tuna. Di sini kita sudah berhasil membuat model sederhananya. Jadi untuk data gambar itu kita kan base-nya dari buku yang sudah diberikan. Nah, di sini
dia akan memprediksi. Contohnya di sini dalam buku ini merupakan gambar burung. Nah di sini dia memprediksi dari atribut-atribut burung tersebut, dia memiliki kecirian apa atau kesamaan apa, sehingga di sini bisa didapati bahwasanya data gambar itu data gambar termasuk data gambar apa. Seperti di sini sudah ini dia akan memprediksi untuk gambar ikan tersebut merupakan ikan apa, untuk melatih model tersebut dalam bentuknya, siripnya, dan semuanya. Nah itu untuk sederhananya untuk belajar mengenai rainforest dan sedikit sederhana dengan prediksi gambar ikan dari nelayan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.